Perhatikan baik-baik, pernikahan wanita ini ternyata diadakan bersama seekor anjing. Suami sejatinya tersembunyi di bawah panggung. Melihat semua ini, tak disangka, anjing itu tiba-tiba terlepas dari tali dan berlari keluar. Pengantin wanita berbalik dan cadarnya jatuh ke tanah. Baru saat itu sang pengantin pria menyadari, wanita yang dibenci keluarganya ini, ternyata adalah penyelamat hidupnya. Beberapa hari yang lalu, saat dia sedang mengumpulkan obat di gunung, secara tidak sengaja bertemu dengan musuh yang mengejar CEO. Sebagai seorang dokter, dia mencoba mencegah para pembunuh untuk melukai CEO. Para pembunuh mengira wanita itu hanya gadis muda yang tak berdaya. Mereka berniat menyerangnya. Namun ternyata, wanita itu adalah seorang ahli bela diri yang telah menyembunyikan kemampuannya selama bertahun-tahun. Dengan mudah mengalahkan para pembunuh. Namun dia tidak membunuh mereka, melainkan buru-buru memeriksa cedera CEO. Tanpa disadari, CEO yang pingsan di hadapannya, ternyata adalah orang terkaya di negara ini. Setelah semalam perawatan, nyawa CEO berhasil diselamatkan. Namun begitu dia merasa lega, dia menerima surat mendesak untuk kembali ke rumah sakit. Menghadiri konferensi obat baru, CEO yang masih lemah membuka matanya. Namun hanya melihat siluet wajah wanita itu. Lalu ia pingsan kembali. Wanita itu meninggalkan sebuah catatan, memberitahu untuk memeriksakan diri ke rumah sakit tepat waktu. Dan dengan perhatian, dia menyiapkan peta untuk turun gunung. Saat CEO terbangun, dia melihat catatan dan peta itu. Mengagumi wanita ini yang begitu tradisional. Dia mulai tertarik padanya. Namun dia tidak tahu, identitas asli wanita itu adalah direktur rumah sakit jiwa. Obat khusus yang dia teliti, hanya membutuhkan satu bahan rahasia untuk berhasil. Dan bahan rahasia itu adalah resep keluarga CEO. Untuk mendapatkan resep itu, wanita itu setuju dengan perjanjian pernikahan dengan cucu konglomerat. Dia tidak menyangka, ternyata calon suaminya adalah pria yang dia selamatkan malam itu. Dan CEO mengira dia adalah wanita materialistis yang ingin bergabung dengan keluarga kaya. Oleh karena itu, ibu dan adik CEO mulai mengusik wanita itu. Bahkan sengaja mengatur traktor untuk menyulitkannya. Pada saat itu, kakek CEO mendesaknya untuk kembali ke rumah keluarga untuk mempersiapkan pernikahan. Namun CEO menjelaskan, kakek hanya meminta dia hadir di pernikahan. Tidak ada yang mengatakan dia harus muncul sebagai pengantin pria. Dia tidak akan berdiri di panggung sebagai pengantin pria. Karena itu, pada hari pernikahan, hanya wanita itu yang naik ke panggung. CEO bersembunyi di bawah panggung untuk menyaksikan semuanya. Pada saat yang sama, adik CEO datang bersama wanita licik. Mereka mengejek bahwa pengantin pria tidak muncul. Mereka juga mengatakan bahwa wanita itu tidak layak dengan CEO. Mereka bahkan berkata, CEO lebih menyukai wanita licik itu. Menghimbau wanita itu untuk segera membatalkan pernikahan. Dan jangan berharap bergabung dengan keluarga kaya. Wanita itu dengan tenang menjawab, dia tidak peduli siapa yang disukai CEO. Perjanjian mereka adalah 99 hari. Itu tidak akan pernah berubah. Wanita licik itu marah besar, memerintahkan membawa seekor anjing, untuk menghina wanita itu, mengatakan bahwa dia hanya layak menikah dengan seekor anjing. Wanita itu dengan santai membalas, orang bodoh tetap saja bodoh. Tindakan mereka justru mengungkapkan identitas asli CEO. Adik CEO yang bodoh seketika terdiam. Saat itulah, kakek akhirnya muncul.